Saudara-saudari terkasih, saya sungguh menghargai teman-teman yang request untuk merenungkan tema tertentu. Karena menurut saya itu jauh lebih tepat dan lebih relevan daripada saya memikirkan sesuatu atau mempunyai ide yang saya pikir bagus, tetapi belum tentu relevan untuk Anda. Dan kali ini saya senang sekali karena ada yang meminta saya untuk merenungkan tentang mengampuni 70 kali 7 kali. Itu permintaan Tuhan Yesus. Apa maksudnya Tuhan meminta kita untuk mengampuni 70 kali 7 kali? Dalam tradisi Yahudi, angka 7 itu sempurna. Maka kalau Tuhan meminta kita mengampuni 70 kali 7 kali, itu artinya kita diminta mengampuni secara sempurna. Dalam dua arti. Tidak ada batasannya, bukan secara tegas 70 kali 7 kali, bukan, tetapi hanya tak terbatas, sempurna. Yang kedua, sempurna dalam arti kedalaman. Pengampunannya itu tulus, sempurna, tidak tersisa kebencian atau sakit hati lagi. Tapi bukankah itu sulit, Romo? Kalau saya menyampaikan tentang permenungan saya dan gagasan saya, tidak pernah saya menyampaikan bahwa itu mudah. Tidak pernah. Karena itu tidak mudah. Tetapi itulah jalannya. Lumayan bahwa kita mengetahui jalannya, meskipun ketika harus menjalaninya ya tidak mudah. Dan mengapa kita mesti mengampuni secara sempurna 70 kali 7 kali? Pertama, karena kalau kita tidak mengampuni, itu berarti kita sakit hati, berarti kita membenci, dan ada dendam di hati kita. Dan semuanya itu tidak perlu. Tidak perlu, dan tidak berguna, tidak ada gunanya. Saya sering mengatakan tidak usah diperjuangkan. Sakit hati, dendam, tidak usah diperjuangkan, karena tidak ada gunanya. Yang kedua, kalau kita benci, dendam, kita tidak bertumbuh. Karena kita kemudian fokus di situ. Pikiran kita, perasaan kita, fokus pada yang sakit. Karena kita sakit hati. Coba aja Anda sakit di mana, di badan atau di mana, Anda akan tertarik untuk memperhatikan sakit itu. Maka tidak perlu. Yang ketiga, sakit hati, dendam itu kalau kita tidak mengampuni, menghabiskan waktu kita yang sangat berarti. Saya justru menganjurkan kita meneladani Ibu Teresa. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah ditanya, karena dia sangat penuh kasih, ditanya oleh seorang wartawan, Ibu Teresa, pernahkah Ibu Teresa membenci? Dan jawabannya sangat inspiratif untuk saya. Saya terlalu sibuk mencintai, sampai tidak punya waktu untuk membenci. Habis waktu untuk mencintai. Harusnya kita begitu. Kalau kita tidak mengampuni, kita nanti akan sibuk memperhatikan sakit hati, sibuk fokus pada dendam, sampai tidak punya waktu untuk mencintai. Dan karena itu kita rugi besar, tidak bertumbuh. Dan sebetulnya, yang sakit hati itu adalah ego kita, bukan kesadaran kita. Dua hal yang berbeda. Aku adalah sebuah konstruksi pikiran yang membuat saya kemudian merasa sakit, merasa tersinggung. Itu konstruksi pikiran kita sendiri, bukan kesadaran kita. Bagaimana kita bisa mengetahui? Coba saja kalau Anda sedang berdoa, sedang kusyuk, tiba-tiba pelan-pelan pikiran mulai melayang kemana-mana. Dan kemudian sudah jauh baru sadar. Nah, Anda sadar bahwa pikiran Anda sedang melayang, itu dua hal yang berbeda. Kesadaran Anda tidak sama dengan aku, pikiran yang sedang melayang itu. Anda bisa mengamatinya. Artinya, pikiran aku yang sakit hati itu, yang tersinggung, yang dendam itu, bukan kesadaran kita. Kesadaran kita jauh lebih besar. Maka kita bisa. Jalannya adalah dengan menata pikiran, menata hati.
menata perasaan, itu penting sekali. Supaya kita tidak mengikuti egoisme kita. Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, barang siapa mau menjadi muridku harus menyangkal diri, memikul salib. Supaya ego kita itu makin kecil. Karena itu kita diminta untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Karena melatih kita supaya egonya makin kecil dan kita makin murah hati. Yang bisa mengampuni adalah orang yang murah hati. Orang yang pelit tidak bisa mengampuni. Karena mengampuni itu adalah tindakan iman. Jangan dipikir. Maka dalam bahasa Inggris disebut forgive. Memberi, give, for, di depan. Memberi dulu. Mengampuni itu memberi dulu di depan. Tidak menunggu orang minta maaf. Karena ini bukan masalah dia, tapi masalah saya. Saya yang perlu mengampuni. Saya yang perlu sembuh dari sakit hati, bukan dia. Kalau kita tidak mengampuni, kita itu menderita 2 kali. Sudah disakiti orang lain, masih sakit hati karena tidak mengampuni lalu tidak sembuh. Karena itu tidak mengampuni, membenci, mendendam, tidak ada gunanya sama sekali. Tidak boleh diperjuangkan. Untuk apa diperjuangkan? Menghabiskan waktu saja. Tetapi yang paling kuat untuk memotivasi kita supaya mengampuni adalah motivasi iman dan cinta. Yaitu, saya mengampuni karena Tuhan Yesus meminta saya mengampuni. Titik. Tuhan memintanya, sudah. Karena Tuhan meminta saya mengampuni, maka saya mengampuni. Mengapa? Karena saya mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta saya mengampuni, saya turut, saya ikut karena saya mencintai Dia. Tetapi, bagusnya adalah karena Tuhan mencintai kita, maka kalau Dia meminta sesuatu itu pasti demi kebahagiaan kita. Jadi kalau kita mengampuni, supaya kita itu bebas, tidak dikendalikan oleh sakit hati dan dendam. Maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus, mengampuni secara sempurna. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita. Kita berdosa, tetap diampuni. Tidak diingat-ingat dosa kita. Bahkan dosa yang besar oleh Tuhan bisa dijadikan cinta yang besar. Kita diminta juga bisa belajar makin kuat. Sehingga kita bisa mengubah sakit hati menjadi cinta. Karena itu, kita harus melatih diri supaya menjadi makin murah hati. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya, terutama sempurna dalam mengampuni. Dan kita percaya, kita bisa karena kekuatan Tuhan. Tidak usah diperjuangkan itu namanya sakit hati, dendam. Karena tidak enak dan tidak perlu sama sekali. Dan mari kita mengampuni karena cinta, karena iman. Karena Tuhan Yesus meminta, kita laksanakan. Dengan alasan karena saya mencintai Tuhan. Dan pasti Tuhan menghendaki yang baik untuk kita. Dengan mengampuni, kita menjadi pribadi yang bebas, merdeka. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi mirip seperti Yesus sendiri. Dan kita hidup dalam kebahagiaan. Dan ingat, orang yang tidak mengampuni adalah orang yang lemah. Weak people mendendam. Tetapi strong people forgive. Dan wise people always ride on the wave. Tuhan memberkati.